benarkah Allah bersemayam di atas arsy? Padahal Allah yang maha dahulu dan maha agung tidak mungkin terikat oleh dimensi tempat dan waktu. Sebaliknya, tempat dan waktu adalah ciptaannya. Bila ada pernyataan semacam itu, maka jawabannya adalah sangat benar, karena Allah sendiri yang mengatakannya. Seorang muslim mengenal Tuhannya lewat penjelasan langsung dari Tuhan, bukan lewat imajinasi dan logika. Logika memang bisa membantu memastikan keberadaan Tuhan dan sifat-sifatnya secara global, yaitu bahwasannya Dia maha sempurna, memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan terhindar dari sifat-sifat kekurangan. Tetapi tidak pernah bisa menjawab pertanyaan lebih lanjut, misalnya tentang bagaimanakah sosok Tuhan, sifat-sifatnya secara detail, kehendaknya, aturannya, hukumannya, serta hal-hal lainnya. Bagi seorang muslim, Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, sehingga sudah bisa dipastikan tidak akan terjadi kesalahan atas pemahaman tentang Tuhan. Maka kalau kita mau tahu tentang siapa jati diri Tuhan, apakah yang harus kita lakukan? Jika mengikuti kaidah jurnalistik, kita harus langsung mewawancarai Tuhan, biar dirinya sendiri yang memberi keterangan pasti. Kita tidak boleh beropini, biar yang bersangkutan yang menyampaikan. Masalahnya, bagaimana mungkin kita bisa melakukan wawancara? Tidak usah repot-repot, sebab sejak 14 abad yang lalu, Tuhan sudah begitu banyak berbicara kepada kita lewat wahyu, baik berbentuk kitab suci Al-Quran ataupun lewat sabda nabinya. Keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dua sumber inilah yang secara pasti bisa dikatakan valid, otentik, original, dan resmi yang berbicara tentang Tuhan. Selanjutnya mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 4. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 16 hingga 17. Makna lahir ayat ini sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di langit bersemayam di atas arsy-Nya. Namun ilmunya meliputi segala yang ada di langit maupun di bumi. Dia mengetahui semua yang telah Dia ciptakan dari awal hingga akhir tanpa terkecuali. Ada lagi dalil dari hadis yang diturunkan oleh Muawiyah bin Hakam, bahwa pada suatu hari ia berniat membebaskan seorang budak wanita sebagai kafarah atau tebusan. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul menguji budak wanita tersebut. Beliau bertanya, di manakah Allah? Maka dia menjawab, di atas langit. Beliau bertanya lagi, siapa aku? Maka dia menjawab, Anda adalah utusan Allah. Lalu beliau bersabda, bebaskanlah, dia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Hal lain yang dapat dijadikan dalil adalah fitrah manusia. Jika berdoa, maka hati dan fisiknya mengarah ke atas atau ke langit. Bahkan ini terjadi pada semua agama, termasuk anak kecil. Belum ditemukan ada orang dari agama manapun yang jika berdoa, ia mengarahkan hati dan fisiknya ke arah bawah tanah, atau ke samping kiri dan ke samping kanan. Namun untuk memahami ayat dan hadis semacam ini, ada prinsip yang harus kita perhatikan dengan seksama, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Berdasarkan ayat ini maka tertutuplah segala pertanyaan menyimpang yang sengaja dihembuskan oleh setan ke dalam dada manusia. Seperti pertanyaan bagaimana cara Allah bersemayam, atau bagaimana bentuk arsy Allah, dan lain sebagainya. Kita umat Islam tidak sepatutnya berpikir sejauh itu, karena hal tersebut termasuk perbuatan yang sia-sia dan dapat membahayakan diri kita. Cukup kita katakan bahwa Allah Maha Suci dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Pada zaman dahulu, para ulama sangat tegas menyikapi orang-orang yang suka mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertanyaan-pertanyaan rancu. Dulu Imam Malik ketika ditanya oleh seseorang dalam majelisnya tentang bagaimana cara Allah bersemayam, maka beliau menjawab, bagaimana caranya itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan istiwa bersemayam itu sudah jelas maknanya.
menanyakan tentang bagaimana adalah sikap yang menyalahi tuntunan. Dan saya memandang kamu penanya sebagai orang yang menyimpang. Dan setelah menjawab pertanyaan itu, beliau memerintahkan si penanya keluar dari majelis. Jadi tidak ada gunanya kita memaksakan diri untuk memikirkan bentuk Allah, karena ujung-ujungnya kita akan tersesat. Akal manusia sangat terbatas, daya jangkaunya pun sangat rendah. Ada jutaan misteri dalam hidup ini yang sejak dahulu hingga detik ini belum bisa terjawab, dan mungkin tidak akan terjawab hingga seluruh manusia mati. Contoh kecil, dalam ilmu matematika kita mengenal apa yang disebut bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Setelah angka 9 ada angka 10. Setelah angka 10 ada angka 11 hingga ratusan, jutaan, triliunan, dan seterusnya. Lantas siapakah yang dapat menjawab kapankah atau di manakah ujung dari bilangan tersebut? Atas dasar itu, para ulama sepakat untuk tidak memahami keterangan-keterangan semacam itu dengan makna yang lazim berlaku di kalangan makhluk. Hanya saja, setelah meyakini kebenarannya, ulama terdahulu biasa menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedang ulama setelahnya berusaha untuk menakwilkannya sesuai dengan makna majazi yang berlaku dalam bahasa Arab. Sebentar lagi bulan puasa akan tiba. Umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Terkadang ada yang mempertanyakan, kenapa Allah memberatkan kita dengan ibadah-ibadah yang menguras tenaga? Karena harus menahan makan tidak minum sampai 13 atau 14 jam. Tahajud di sepertiga atau 2/3 malam bahkan diwajibkan di awal-awal dakwah Rasulullah. Harta yang nyata-nyata milik kita harus dikeluarkan untuk orang lain. Lalu muncul dalam benak sebagian orang, bukankah semua itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberatkan hamba-hambanya? Mari kita berhenti sejenak, menyendiri, menyepi dari hiruk-pikuk dunia ini. Mari kita renungkan sebuah pagar rumah dan indah, mobil dan gagah, jembatan yang kokoh, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Bukankah sebagian besar konstruksinya terbuat dari besi atau baja? Masih ingatkah kita bahwa besi-besi yang telah terbentuk dengan kokoh dan indah itu sebelumnya telah disiksa sebelum menjadi indah menawan? Sang biji besi dipanaskan hingga berpijar dan meleleh, kemudian dipukul dan ditempa menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan tuannya. Jika sang besi tidak mau menerima kenyataan untuk ditempa dan dipanaskan hingga meleleh, akankah ia menjadi mobil dan gagah atau jembatan kokoh? Tentu tidak. Begitu juga dengan ibadah yang Allah syariatkan kepada hambanya. Bukan karena Allah ingin membuat kita menderita, bukan karena Dia ingin menyiksa kita, melainkan karena Allah sayang, Allah cinta kepada kita. Ketika kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, apakah di hari yang ke-31 membuat kita menemui ajal? Apakah yang kita rasakan ketika mendengar azan maghrib? Bukankah muncul suatu perasaan bahagia di relung hati kita? Indah rasanya ketika siang hari yang panjang dan panas berhasil kita taklukkan tanpa mencicipi sedikit makanan dan minuman. Apalagi ketika tetes demi tetes, teguk demi teguk air sejuk itu membasahi kerongkongan kita. Bukankah suatu perasaan bahagia yang muncul? Kini para ahli pun sepakat, salah satu cara untuk membuang zat racun dalam tubuh kita, salah satunya adalah dengan berpuasa. Maka tidaklah salah jika Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian agar sehat. Kewajiban beribadah sama sekali bukan untuk Allah, karena Dia memang zat yang tidak membutuhkan apa-apa dari makhluknya. Justru makhluklah yang membutuhkan Dia. Jika semua makhluk di alam semesta tidak menuhankan Dia, Allah tetap saja Tuhan penguasa seluruh alam. Tidak berkurang sedikit pun keagungannya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak membutuhkan rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Lantas kenapa Allah mewajibkan kita untuk beribadah? Karena ternyata desain kita ini memang makhluk ibadah. Manusia dan jin diciptakan memang sebagai makhluk ibadah. Sehingga jika tidak beribadah, kita akan menemui masalah. Seluruh kewajiban yang kita terima dari Allah itu sebenarnya adalah untuk memaksimalkan seluruh potensi kita sebagai manusia dan memunculkan sikap istiqomah alias kestabilan hidup. Sebuah mobil dibuat oleh pabriknya pasti memiliki spesifikasi tertentu. Misalnya, bahan bakarnya harus Pertamax,
Olinya mesti dengan tingkat keenceran tertentu. Cara menjalankannya harus mengkombinasikan antara kopling, gas, rem, dan lain sebagainya. Maka, jika mobil itu diperlakukan tanpa memperhatikan segala kewajiban yang diperintahkan oleh pabriknya, tentu mobil itu akan rusak sebelum waktunya. Mobil yang didesain berbahan bakar Pertamax jika diisi dengan bahan bakar solar, tentu saja akan rusak. Pertanyaannya adalah, untuk siapakah segala kewajiban yang diharuskan oleh pabrik mobil itu? Apakah untuk kepentingan pabrik ataukah untuk kepentingan mobil dan pemiliknya? Tentu untuk kepentingan mobil dan pemiliknya. Bagi pabrik sama sekali tidak ada kerugian apapun kalau kita tidak menjalankan segala kewajiban itu. Bahkan meskipun si pemilik mobil melanggar semua ketentuan itu dengan alasan yang baik dan benar, tetap saja ia akan memperoleh efek yang merugikan ketika tidak menjalankan kewajiban. Misalnya, demi alasan penghematan, maka BBM mobil diisi saja dengan premium yang harganya lebih murah dibandingkan Pertamax. Bukankah sama-sama bahan bakar minyak? Demikian pula ibadah adalah kewajiban. Bukan untuk Allah Sang Pencipta, melainkan untuk hamba-hambanya. Sholat kita adalah untuk kita sendiri. Puasa, zakat, haji, zikir, doa, dan segala macam kebaikan yang kita usahakan pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri.